sehingga pada satu kejadian pernah langgar yaitu sebuah masjidnya itu tempat dia berdakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dibakar oleh masyarakat setempat karena beliau itu dianggap kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Iskandar Zulkarnain di channel Al Makna Official ya. Baik, jadi pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Yang mana pada video sebelumnya sudah saya melakukan wawancara dengan dua mahasiswa dari prodi dan jurusan yang berbeda. Nah, sekarang kita juga akan melakukan wawancara dengan mahasiswa yang berbeda jurusan lagi gitu. Nah, mungkin untuk yang pertama bisa kita minta kesediaan kepada narasumber kita untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada teman-teman semuanya ya. Silakan Kak. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Irawan, saya dari jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, terima kasih kepada narasumber dari Bahasa Inggris ya. Masya Allah, itu masuk jurusan yang sangat sedikit sekali orang yang bisa mampu di sana ya. Jadi kalau orang misalkan milih Bahasa Inggris itu artinya mungkin IQ-nya sangat di atas rata-rata gitu. Baik, Kak Irawan, mungkin yang akan menjadi perbincangan kita pada sore hari ini terkait dengan kemuhammadiyahan ya. Ya, Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada kita atau kepada teman-teman bagaimana sih sejarahnya Muhammadiyah gitu. Apa sih Muhammadiyah itu apa, kemudian latar belakang dan apa namanya pendirinya itu siapa seperti itu. Mungkin bisa digambarkan kepada teman-teman sekalian gitu Kak. Oke, tentang kemuhammadiyahan ya, Muhammadiyah itu sendiri. Ya, sejujurnya saya juga masih belajar ya tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan sebuah organisasi ya, sebuah organisasi Islam yang didirikan atas dasar dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 itu, yang dimana di sana dijelaskan bahwa hendaklah ada sebagian di antara kamu yang mengingatkan atau yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Dan Muhammadiyah itu sendiri berdiri pada tahun 1912 dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di sebuah desa kecil yang namanya itu Kauman di Yogyakarta. Adapun kenapa sih sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, karena pada saat itu terlalu banyak penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Terlalu banyak penyimpangan, yaitu yang kita kenal dengan TBC yang kalau sekarang ya, tahayul, bid'ah dan khurafat itu. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mau mengembalikan masyarakat Islam itu, ya, memberantas itu semua. Jadi sangat jelas sekali teman-temannya apa yang menjadi dasar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah ya. Kemudian apa itu Muhammadiyah sudah diterangkan oleh narasumber kita ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak Irawan. Mungkin apa saja yang Kak Irawan ketahui tentang perjuangan ya, tentang bagaimana usaha dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, dan mungkin apa saja yang bisa kita teladani dari perjuangan itu gitu Kak. Oke, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Iya betul. Seperti yang kalau teman-teman pernah nonton film Sang Pencerah itu, mungkin teman-teman lebih tahu ya bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan bagaimana sih karakternya seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Sejak kecil memang beliau itu suka belajar tentang yang bernuansa keislaman gitu, sehingga akhirnya pada usia yang matang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pergi ke Madinah untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, yang kemudian ketika beliau balik ke kampung halamannya yaitu di Indonesia, beliau ingin mengubah masyarakat pada saat itu, dan tentu saja perjuangannya tidak mudah seperti yang kita rasakan sekarang gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin
ya hanya dikatai oleh teman gitu kan, bagaimana kita ingin pergi ke masjid misalnya ada soalin nih apa gitu kan. Betul. Cuman kalau dulu itu sangat sangat berat ya, sehingga pada satu kejadian pernah langgar, yaitu sebuah masjidnya itu tempat dia berdakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dibakar oleh masyarakat setempat karena beliau itu dianggap kafir ya, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh beliau dengan orang-orang yang ada di kampung Kauman itu. Dan keteladanannya mungkin dari film Sang Pencerah itu kalau teman-teman tonton sangat banyak ya. Yang pertama itu mungkin keberaniannya untuk meluruskan Islam itu sendiri, orang-orang di sana, orang-orang di Kauman itu, sehingga apa yang kita kenal sekarang sampai di sini itu organisasi Muhammadiyah. Yang kedua itu beliau ini tidak pernah menyerah gitu. Tidak pernah menyerah. Bagaimana ketika beliau diusir dari kampung halamannya, langgarnya dibakar, tapi itu tidak menjadi sebuah halangan untuk beliau tetap berdakwah. Baik, jadi itu teman-temannya yang menjadi bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat sangat besar semangatnya gitu ya, sangat besar kemauannya dan keinginannya untuk meneruskan kembali agama masyarakat tatkala itu ya, mulai dari tempat belajarnya itu dibakar bahkan sampai diusir dari kampung halamannya ya. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan beliau serta-merta berhenti dari mendakwahkan agama Islam itu sendiri seperti itu. Jadi ini merupakan hal yang sangat patut kita teladani teman-teman sekalian. Baik, untuk yang ketiga Kak Irawan, mungkin bisa disampaikan buat teman-teman semuanya apa sih menjadi kesan Kak Irawan gitu selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya di mata kuliah ilmu kemuhammadiyahan. Dan mungkin yang terakhir nanti bisa diselipkan sedikit ya. Mungkin pesan buat teman-teman yang masih ragu buat kuliah di Muhammadiyah. Oke. Kesan saya selama belajar di Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Ini mungkin hal yang paling mendasar ya dari kita, bukan sebagai apa ya, tapi sebagai umat Islam. Hal yang paling mendasar sebagai kita sebagai umat Islam, yaitu kebanyakan dari kita ini ketika apapun yang diajarkan oleh kiai kita itu atau guru-guru kita, itulah yang kita amalkan gitu, tanpa mengetahui dari mana sih dalilnya ini gitu. Jadi agak terlalu fanatik gitu. Iya. Dan itu juga yang saya rasakan gitu. Dari awal, dari kecil mungkin kita belajar tuh kan contoh sederhana saja, bacaan sholat misalnya. Bacaan sholat ketika kita belajar gitu, kita diajarkan nih bacaannya, misalnya ketika ruku bacaannya ini, ketika sujud bacaannya ini, tapi kita tidak pernah tahu apa sih dalilnya bacaan ini gitu. Iya. Dari mana sih ini dalilnya? Sehingga ketika saya belajar di Universitas Muhammadiyah di Al-Islam dan Muhammadiyahan inilah yang terkhususnya saya diajarkan gitu di sana. Kita belajar misalnya nih ruku nih, oh bacaannya ini, dalilnya ini jelas begitu, sehingga kita dalam beribadah itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, melainkan kita tahu dalilnya itu apa, sehingga ibadah kita bisa lebih khusyuk daripada sebelumnya gitu, karena kita lebih yakin dengan apa yang kita ketahui daripada hanya sekedar dengan ikut-ikutan gitu. Lalu kenapa sih teman-teman ini harus kuliah di Universitas Muhammadiyah ya? Satu sih program unggulan dari Universitas Muhammadiyah itu ya, yaitu adanya Baitul Arqam mahasiswa. Jadi kenapa sih itu penting Baitul Arqam mahasiswa ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di sana kita akan belajar full tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya lebih banyak Al-Islam lah. Jadi tidak ada di universitas manapun yang pertama kali kita masuk ke sana kita diajarkan tentang tata cara sholat, tentang cara wudhu dan segala macamnya lah. Hanya di Universitas Muhammadiyah Mataram yang ada, atau di Universitas Muhammadiyah ya, bukan di Universitas Muhammadiyah Mataram saja, tapi se-Indonesia ya. Ya, mungkin itu sih program unggulannya. Jadi teman-teman harus masuk di Universitas Muhammadiyah itu hanya untuk belajar agama. Selain dari mungkin saya yang suka bahasa Inggris kan, mungkin saya harus belajar bahasa Inggris terus, tapi tidak. Tapi
saya harus belajar agama juga gitu. Jadi seimbang di antara ilmu akhirat dan ilmu dunianya. Baik. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman, bahwasanya sangat sangat berbeda gitu apa yang kita pelajari di kampus Muhammadiyah dengan di kampus-kampus yang lain. Tapi bukan dalam artian kita merendahkan atau menganggap remeh kampus yang lain gitu. Cuman ada nilai atau ada pelajaran yang ada hanya di kampus Muhammadiyah dan tidak ada di kampus yang lain. Contohnya kayak seperti Baitul Arqam mahasiswa atau Bama tadi ya. Dimana di sana kita diajarkan tentang Islaman semua mahasiswa ya. Jadi semua mahasiswa gitu. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan secara formal gitu, ada masa ta'arufnya itu, ada namanya Baitul Arqam mahasiswa, yang mana di sana diajarkan dasar-dasar keislaman, mulai dari tauhidnya ya, cara sholat, cara wudhu, tayamum dan seterusnya ya. Yang mana hal ini tidak diajarkan di kampus-kampus yang lain gitu. Mungkin itu ya Kak Irawan terkait dengan perbincangan kita pada sore hari ini. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi sekali lagi jangan ragu buat kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Mungkin itu aja video dari mungkin itu saja perbincangan kita pada video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik itu like